Kodam aing mah Deddy Mulyadi. Bukan nama teu bisa kodam aing Deddy Mulyadi. Nu hese diatur kabarakeun ku aing mah. Nu musingkeun kabarakeun ku aing. ADM pusing. Jabar nunggak BPJS 300 miliar. Pemprov Jabar nunggak BPJS sebesar 300 miliar. Itu di masa kepemimpinan sebelum Kang Deddy Mulyadi, yaitu di gubernur sebelum Kang Deddy Mulyadi. Secara otomatis sekarang menjadi beban pemerintahan Jawa Barat sekarang, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Waduh. Kok bisa seperti itu? Ternyata dulu lebih mementingkan dana hibah, bagi-bagi dana hibah, ketimbang membayar kewajiban BPJS itu sendiri. Penasaran kan video lengkapnya seperti apa? Mari kita tonton langsung. Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar terhadap kabupaten kota. Nah, itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda, kepala dinas kesehatan, kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah BPJS. Kan ini rawan kalau kabupatennya tidak bayar, itu bisa stop pelayanannya. Nah, ini yang akan segera saya ambil keputusan. Karena itu kewajiban yang harus dibayar. Itu problem loh. Makanya saya selalu mengkritisi kenapa sih kita belanja hibah dulu, padahal kewajiban pemerintah itu lebih utama dibanding belanja hibah. Tahu nggak sih, Yas? Ternyata Pemprov Jabar hutang BPJS 300 miliar loh. Gila. Itu kalau nggak ada video-video dari Kang Deddy, mungkin kita nggak pernah tahu ya bahwa Pemprov kita itu banyak hutang untuk hal-hal yang urgent, tapi malah mendahulukan dana-dana hibah dan lain sebagainya yang bukan untuk peruntukan yang urgent gitu. Pantesan atau BPJS teh kayak gitu ya pelayanannya ya. Di anjok atau udah kumaha tuh. 300 miliar loh. Nggak ketahuan itu kalau nggak ada vlog dari Kang Deddy. Ini gimana tuh pemerintahan teh? Ini bakalan makin banyak lagi nih musuh-musuh Kang Deddy nih. Karena BPJS ini diungkit-ungkit lagi. Betul sekali. Jadi imbasnya ke pelayanan BPJS itu sendiri ya, yang banyak dirasakan oleh warga masyarakat sekarang. Waduh, di video selanjutnya ini Pak Deddy sampai marah ya di rumah sakit. Coba kita tonton video selanjutnya. Nggak boleh pulang? Itu karena administrasi sih, Enggak, logikanya gini, kalau administrasi, apakah dengan pasien tidak pulang lantas rumah sakit jadi lunas? paling itu ke manajemennya Pak ya. Manajemennya mana? Manajemennya lagi udah pulang Pak. Nah, jadi siapa di sini? Kenapa? Siapa di sini sekarang yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab. Ya di sini siapa yang pimpinannya siapa sekarang? Dr. Helena. Saya salahin dia ya. Saya salahin dia kenapa dia tidak ikut BPJS. Gitu loh. Saya salahin dia loh. Padahal berpenghasilan tetap. Artinya tiap bulan 2,5 juta, 3 juta, 4 juta bisa kirim ke istrinya. Tapi tidak mau bayar BPJS. Saya salahin loh. Salahin dia. Jelas dia salah. Sebagai kepala keluarga dia tidak bertanggung jawab terhadap istrinya. Sebagai kepala keluarga. Gitu loh. Karena bukan kategori orang nganggur, bukan kategori orang miskin banget. Bukan. Gitu loh. Semua orang harus dibenerin. Sekarang juga saya ingin benerin rumah sakit. Cara ini nggak bener. Gitu. Cara ini nggak bener. Menahan pasien tuh nggak boleh. Kita kurang tahu ya Pak ya, soalnya kan Siapa sekarang manajernya di sini? manajer. Dulu kan saya pernah datang ke rumah sakit ini. Ya. Karena di sini ada yang nipu, mencatut nama saya minta duit ke rumah sakit, ya kan? Saya datang ke sini untuk meluruskan itu nggak benar. Nah sekarang pimpinan manajemennya siapa? Saya mau bayar kok yang 10 juta. Cuman saya pengen ketemu dengan manajemennya. Paling ditelepon dulu gitu ya Pak. Ya boleh, sok enggak. Rumah sakit apa namanya? Rumah sakit Bunda Patria. Dulu kan direkturnya yang perempuan tuh. Iya, masih. Siapa Bu? Siapa? Dr. Helena. Halo, assalamualaikum Bu. Ini ada Pak Deddy.
pengen ketemu sama dokter Helena. Pak, ini ibu datang. Ya Bu, saya bayarin pasien. Ibu kenapa ibu nahan pasien? Emangnya Kenapa? Nggak boleh tadi ibunya, istrinya, anaknya mati loh, meninggal Bu. kemarin itu kan memang untuk bayinya sudah dipulangkan. Nah, mestinya kan dikasih dong ruang untuk minimal nengok bayinya yang dikuburkan. Kita nggak, masih bingung Pak Dedi, tentang kita itu nggak nahan ya, dan keluarga waktu itu kita udah komunikasi juga sama bapaknya, dan bapaknya juga nggak minta izin buat pulang. Nah, ini kepala desanya tadi bilang mana kadesnya? Nggak, kita komunikasi sama bapaknya kok, sama kepala desa. Kepala desa Tadi saya tanya nggak bisa pulang, padahal anaknya meninggal. Punten Pak Dedi, kita nggak bilang nggak bisa pulang ya, surat izin pulangnya belum kita keluarkan. Maaf Pak Kepala Desa ya, Ya, Bapak tadi tadi kan- ngerekam saya tahu kok. Tadi Bapak tadi ngerekam saya ya pembicaraannya, saya Kata ibu sama-sama kan tahu. gini, kata ibu belum bisa pulang dikarenakan surat izin keluarnya belum ada, dikarenakan belum beres administrasi. Administrasinya. Saya sebagai kepala desa mau tanggung jawab, walaupun saya minta dicicil, tapi saya mau tanggung jawab untuk warga saya. Tapi Tapi kan tetap Bapak ibu bilangnya minta mau- jaminan. Iya, Minta betul. jaminan, sedangkan orang itu orang nggak mampu, minta jaminan ke apa? Begini Pak, Ya, harus Kepala Desa jaminan. maaf ya, prosedur kami dari awal ya, pada saat pasien masuk, bapaknya kita panggil berulang-ulang. Pak, ini bapak statusnya begini. Terus pada saat bayinya masuk ke ruang perawatan, kita panggil lagi, Pak. Kata bapaknya, iya nggak apa-apa. Maaf, kami sudah memanggil tiap hari. Mungkin bapaknya bisa dihindari. Kalau saya sih sikap saya netral tuh ya. Iya. Yang pertama bahwa saya negur suaminya. Kenapa istrinya tidak dimasukkan asuransi BPJS? Padahal punya penghasilan tetap sebagai sopir 2,5 juta sampai 4 juta, itu saya tegur. Artinya bahwa itu nggak boleh, sikap seperti itu suami tidak bertanggung jawab terhadap istri. Gitu loh. Tapi saya juga komplain pada rumah sakit. Kenapa tidak diizinkan pulang? Gitu kan, harus minta jaminan BPKB segala macam, padahal desa kan sudah jamin. Gitu loh. Kalau susah-susah amat pasti saya bantu kok. Kalau di sini nggak elok lah, masa orang lagi susah ditambah susah. Sebenarnya Pak Desa, kayaknya Pak Desa harus juga mengkliarkan ya, Bapak datang hari ini doang ya Pak ya, tidak hadir pada saat dari awal. Harusnya kalau Bapak bertanggung jawab sebagai aparat di desa tersebut, Bapak harusnya dari awal. Oh, saya datang Bu, pas begitu mau lahiran saya datang ke sini. Nggak ketemu sama saya. Oh, saya datang. Jadi Iya. saya itu jadwal saya. Saya juga tadi kan saya habis ke rumah perpisahan sakit. anak Pak di telepon. Saya tuh dok, tolong punten, tadinya saya libur, tapi saya sempatkan kok Pak, sama kita juga sama-sama. Bapak punya warga, saya juga punya yang di bawah yang coba saya. Ya rumah sakit kan nggak boleh rugi dong. Iya. Kalau 14 juta di 4 juta rugi 10 juta. Kalau menurut saya sih nggak rugi ya. Untungnya hilang. Karena biayanya 4 juta tuh saya itu. Saya kan ngerti dia manajemen rumah sakit. Untungnya hilang. Gitu. Gitu. Kalau rugi enggak lah, karena biaya melahirkan itu tinggi keuntungan rumah sakitnya, maka orang pada bikin rumah sakit bersalin karena untungnya. Tapi nanti nggak boleh lagi lah ada pasien yang ditahan, nggak boleh pulang, karena selama tinggal di rumah sakit biayanya tambah. Kalau untuk kemarin Pak, punten ya Pak. Kalau saya sih sederhana logikanya Bu. Jadi gini logikanya, kalau ada bayi yang lahir dari seorang ibu, kemudian suaminya tidak punya kemampuan membayar, ibunya harus pulang. Bayinya harus pulang, yang ditahan harus suaminya. Gitu ya. Iya dong. Yang ditahan harus suaminya, karena suamilah yang bertanggung jawab terhadap kehamilan dan kelahiran istrinya. Ya mungkin nanti. Jadi dia yang bersalah. Jadi kalau yang mau ditani masukin ruang isolasi itu suaminya. Kalau istrinya menderitanya dua Bu, udah hamil, udah melahirkan, udah nggak bisa pulang, suaminya enak-enak. Iya. Itu logika saya itu. Oke Bu, udah berapa sisanya? Ya udah. Tapi terima kasih juga rumah sakitnya udah bisa ngelanin. Iya. Karena kan ke Tamrin nggak ada ICU, di sini ada ICU, artinya ibunya sudah nyawanya terselamatkan. Itu harus ingat juga. Kita harus ngucapin terima kasih. Kalau nggak dibawa ke sini bisa jadi ibunya meninggal, gitu loh. Cuma prosedur nahannya salah. Harusnya suaminya yang ditahan. Sekarang harus setiap rumah sakit bikin aturan. Kalau istrinya melahirkan, nggak bisa bayar, suaminya tahan. Enak aja ngehamilin nggak bisa tanggung jawab. Udah Bu? Nggak apa-apa Bu.
bisa jangan dicas semuanya, nggak ada lagi duitnya. Udah ya, kasih. Mana suaminya? Nah, udah, ya, nih udah lunas. Ya, janji dulu sama saya, istri kamu masukin BPJS. Ya. Awalnya dia lapornya pengen BPJS, Masukin BPJS habis ini, nggak boleh lagi, ya kan? Jangan sampai kamu yang ngambilin yang bayarin. Ya. Bu ya, nanti nggak boleh lagi ya. Jangan ada lagi dong, nggak enak, nggak enak. Karena rumah sakit ada fungsi sosialnya. Ya, iya ini istrinya. Kasihan. Nanti yang ditahan suaminya aja. Mungkin itu kumpulan video reaction dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, tambah informasi buat Anda semua. Terus dukung channel saya untuk video-video berikutnya seputar Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.